ambil contoh kecil, paling kecil dalam rumah tangga. Seorang suami yang hatinya baik, hatinya bersih, dia pasti sayang kepada istrinya. Pasti. Dia pasti sayang kepada anak-anaknya, pasti itu. Orang kalau tanya, kamu kenapa kok siang malam bekerja? Panas jualan, hujan jualan, gak kenal susah. Untuk siapa kau cari? Untuk nafkah istri dan anak. Pasti itu jawabannya. Ada yang menjawab, untuk apa kau bersusah-susah? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siang malam banting tulang, untuk siapa? Tidak ada yang bilang untuk saya. Orang gila ya. Seorang istri demikian. Kenapa kau susah masak? Kenapa kau susah menggosok? Kenapa kau susah begini dan begitu? Untuk siapa ini semua? Untuk suamiku. Banyak perempuan bilang untuk aku ada. Itulah yang dinamakan sakinatul mawaddah warahmah. Sakinah. Istri melihat suaminya tenang. Si istri, suami melihat istrinya tenang, istri melihat suaminya tenang. Kenapa? Hatinya sama-sama terdidik, hatinya sama-sama taubat, hatinya sama-sama iman. Ingat jamaah yang dimuliakan, berumah tangga itu bukan hanya di dunia. Maka Ustaz katakan tadi, kalau bisa semuanya kita kumpul nanti di surga Allah. Kenapa? Karena istri kita bakal kita bawa, orang tua kita bakal kita bawa ngumpul. Makanya ingatkan dalam hati kita, ya Allah, jadikan kami ya Allah sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikan kami ya Allah sebagai hiasan dalam hidup rumah tangga. Istri kan juga begitu. Yang paling kita inginkan, kita dipanggil, diundang oleh Allah untuk kematian. Baik. Yang habis zikir mau doa kita baca kalimat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini. Kita baca kan? Anak kecil loh baca itu. Ini yang mengaji itu tahu dia baca itu. Coba lah tengok mulutnya waktu kita baca. Sama dengan mulut kita. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ini luar biasa nih, diundang Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepadaku. Kembalilah kepada Allah Tuhanmu, zat wajib wujud, punya kudrah, punya kuasa segalanya. Akulah Tuhan. Ayo kembali, kupanggil. Dipanggil oleh Allah. Ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mana jiwa yang tenang itu? Hati yang cemerlang. Ustaznya juga lagunya Habib. Jagalah hati lentera hidup ini. Memang dia terang dia. Saking terangnya nampak semua. Cobalah kita kalau berpecah mata. Ini maaf saja nih, kampung halaman nampak. Siapa yang bisa melihat? Hati. Nampak enggak? Ini beloknya, ini jembatannya, ini nampak semua. Siapa yang bisa merekam itu? Hati. Alangkah mulianya kita kalau hati kita rekamannya la ilaha illallah qul huwallahu ahad. Rekaman hati begitu dipanggil nampak rekaman itu la ilaha illallah. Husnul khatimah. Undangan yang paling hebat di dunia ini undangan siapa? Undangan presiden. Karena dia kepala negara. Kita di sini taruhlah undangan bupati. Kita diundang bupati aja luar biasa bangganya.
surat undangan sebulan atau 10 jari. Dia orang tahu. Kadang orang nggak bertanya, kita yang bilang udah mau mati. Sungguh bangganya kita. Alangkah bangganya kita kalau Allah yang undang. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Ayo kembali dalam keadaan ridho dan atur. Makanya orang yang hatinya baik, sebelum dia ridho, malaikat enggak sanggup mencabut nyawanya. Karena harus takut mati. Kalau ahli ibadah, kalau belum ridho, malaikat tunggu. Karena kita khalifah. Ada orang bertanya, mana yang mulia kita dengan malaikat itu? Mana yang mulia orang yang beramal, berilmu, yang mengamalkan? Lebih mulia orang beramal dan berilmu ketimbang malaikat. Ziknya malaikat mau takut. Sama kayak polisi menangkap orang. Surat perintah mana? Sanggup bilang begitu sama mereka. Insya Allah. Mana salah-salah dia. Wahai Polan bin Polan, hari ini ajalmu sudah datang. Maka nyawa akan dibawa pulang. Tanya, mana suratnya? Suratnya mana? Yang selalu berdoa begini. Yang sebelah kanan 18 banyaknya. Doa dengan nama Allah. Yang sebelah kiri 81 banyaknya. 99. Mana surat perintah? Bukan main-main. Yang hadir rajin berzikir. Malaikat, mana surat perintah? Ini kata dia. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dakhala jannah. Tapi kalau tak beramal, 1000 pun baca kalimat la ilaha illallah di telinga, enggak akan pernah ada tanggapan. Rasul kan bilang begini, lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkan saudaramu yang bakal meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau ini tidak ada penyambutnya, tidak ada amalia, kalau ini kotornya luar biasa, semua orang nggak bagus, cuma dia yang paling bagus. Begitu dibacakan nggak nyambung wire-nya, konslet. Apalagi nanti yang bacakan anak tak sembahyang pula lah. Yang bacakan family, jilbabnya pun tak ada, mukanya nggak pernah disentuh oleh air wudhu. Kita mau pulang, bagus udah kawannya aja kamu itu. Nggak usah bacakan lah, saya nanti saya tahu sendiri. Jangan ini usaha aja. Dia aja nggak tahu Tuhan, gimana dia membimbing? Yang membacakan talqin itu ialah orang yang bisa memimpin hayat orang yang meninggal pulang kepada Allah. Karena yang terakhir pulang itu hayat. Dia aja nggak tahu dengan hayat, apalagi hayat orang lain. Saya dulu kalau ada orang yang mau meninggal sakratul maut di kampung kita, itu yang dipanggil imam, yang dipanggil buya, yang dipanggil ustaz, yang kiranya dia tahu ayat yang mau dibawanya menghadap Allah. Ayo dituntun guru dengan murid, dituntunnya murid. Nah, di jalan tak selamat, tak senyum. Ini mau bawa hayat orang, dia kok nggak tahu dengan hayat dia. Nih, yang hadir ini Ustaz doakan mudah-mudahan tahulah dengan hayat kita. Hayat kita yang mau pulang. Tak usah takut mati. Tak usah takutlah dengan dosa masa hidup. Mati itu apa takut? Tapi yang harus ditakuti dosa. Dosa yang paling besar itu dalam rumah kita.
orang tua masih hidup dengan orang tua. Dosa yang paling besar itu ialah membedakan orang tua kita dengan mertua kita. Coba cari hadis. Tak boleh dibedakan itu. Sini. Apalagi keluar kalimat itu kan mama abang. Ini kan mama aku. Tak boleh. Ada yang berdosa lagi istri kepada suami. Kalau dengan suami orang hormatnya luar biasa, ngomongnya halus, tingkahnya baik, betul-betulkannya perbuatannya, akhlaknya luar biasa. Tapi kalau dengan suaminya, tak usahlah banyak-banyak sujud, neraka juga itu. Jangan. Kalau boleh, kata Rasulullah, suami itu kujadikan sebagai Tuhan, kusuruh sembah sama perempuan. Tapi karena memang syirik, maka tidak kuperintahkan, kata Rasulullah. Rumah tangga negara ini baik perempuan, baik rumah tangga, baik perempuan, baik negara. Kita di rumah tangga, kalau baik istri senang. Karena perhiasan yang paling berharga dalam hidup ini ya mar'atun solehah, perempuan yang soleh. Kadang keras suara dia ketimbang kita sebagai suaminya. Kapan dia masuk? Lebih keras suara dia. Dibentaknya suaminya. Bodoh kali apa? Suami bilang bodoh. Padahal itu junjungannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lagi-lagi pemimpin bagi perempuan. Jangan dibalik. Jangan terbalik, amalkan ayat. Yang perempuan jangan jadi pemimpin rumah tangga, biarlah suami. Suami jadi presiden, perempuan jadi bendahara yang paling baik. Dapat hasil. Nih, simpan bagus-bagus rumah tangga sakinah. Ada juga suami yang kurang ajar, dompet kemana-mana dibawa biar dia diambil istri uangnya. Ada pula lagi ya, ini uangmu, ini uangku. Ada suami berhutang kepada istri, la ilaha illallah. Ini rumah tangga macam apa? Coba aku pinjam duit yang kemarin tuh. Coba narik kemarin. Pakai apa abang bayar? Kerja dulu. Kerja itu milikku kata dia. Jangankan uang abang milikku. Jangankan duitmu, kamu milikku. Ada pula lacinya suami ini, lacinya istri ini. Maka kamu radul. Jangan coba-coba itu. Kalau mau sakinah, mau sama-sama ke surga. Nyape tak boleh pun ditengok sama istri. Rahasia. Entah rahasia apa. Apa tak boleh tengok. Istri juga apa-nya tak boleh tengok. Rahasia. Neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku, Allah ini muliakan. Jagalah hati baik-baik. Ustaz kepingin kita semua termasuk Ustaz. Kalian yang mimpi. Kalau kalian berbuat, Ustaz yang mimpi. Ini Ustaz nampaknya udah lain nih. Kita bacakan la ilaha illallah. Kita beruntuk dulu, istighfar dulu, ingat jalan dulu. Ayo Ustaz ngajak kepada Allah. Kalian orang tuaku semua, kita semua. Kalau Ustaz belakangan, ayo Ustaz bimbing. Enak nggak? Kalau kita kemana saja, kalau udah kasih jalan, paling enak itu. Ini jalannya. Jalan
Kapan itu? Masuk barzah. Barzah nih. Semua kita bakal dikubur. Ada orang yang bilang itu yang ketimbun longsor itu kan nggak ada kuburan. Itulah kuburannya. Malaikat hadir di situ. Yang dibakar itu, itulah kuburan dia. Karena yang ditanya bukan yang dibakar. Yang ditanya bukan yang tertimbun itu. Yang ditanya yang membawa yang tertimbun itu. Tuh. Nih semua. Kalau kita insya Allah siapa duluan ada yang menguburkan insya Allah. Kita menuju barzah. Semua menangis. Tak ada yang menangis. Malah guru saya dulu, kalau kamu melihat orang menangis karena dia meninggal keluarganya, kau tak bisa menangis, ambil air udang taruh di mata. Biar kau kayak orang menangis. Begitu halus. Menangis. Ada yang bengkak matanya menangis. Ayah, ayah. Cucu menangis, kakek. Istri menangis, abah. Tapi ingat, begitu masuk ke alam barzah, tangis selesai. Harta pulang ke rumah, saudara pulang ke rumah. Tinggallah kita di barzah dengan amalia yang kita punya. Di situ tahu nanti bahwa kita orang baik tidak. Bukan mulut ini yang jawab di kubur itu. Kalau mulut ini yang jawab, Safwanul Hakim paling fasih. Kalau mulut ini, misal datang malaikat kepada saya. Safwanul Hakim. Nah, ditanya saya. Ma imamuka? Ma kiblatuka? Semua ditanya lah. Ma rabbuka, ma nabiyuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka, semua. Kalau ini saya ditanya hari ini, saya bisa jawab. Tuhan saya Allah. Ma nabiyuka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kiblatuka? Ka'batullah. Ma imamuka? Quran. Ma ikhwanuka? Mukhlis muslimin wal muslimat. Saya bisa balik tanya sama malaikat itu. Apalagi kalau sekarang ini masalahnya kan besok di barzah. Naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut tak bisa ngomong. Makanya mulut ini sekarang di dunia ini jangan banyak-banyak kali digunakan untuk baik. Jangan. Bahaya. Kenapa? Besok yang jago kan mulut. Ini yang jago-jago merepet ini. Kerap. Kalau Rasul ingatkan, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu filter itu, saringan. Ini kalau aku ngomong ini gimana ya? Kalau aku ngomong begini bagaimana ya? Sakit enggak hati orang? Sedih enggak orang?